Sobat Mobilku, ketemu lagi dengan saya Ulung Putrawini di channel mobilku.com. Balik lagi. Nah, kita hari ini mau ngapain sih? Sebenarnya ya di belakang saya ini ada mobil BYD sesuai dengan apa yang kita janjikan kemarin pada saat IMS ya, pada saat dia lagi grand launchingnya. Kita akan test drive BYD. Nah, rencananya kita mau test drive dari Jakarta ke Bandung. Kita mau lihat semua drivability-nya sama kira-kira cukup nggak sih kita nih mau pakai nih mobil. Pengennya sih nggak ngecas, tapi kalau misalnya terpaksa harus ngecas, kita akan ngecas. Tapi statusnya sekarang ini mobil posisinya baterainya kurang lebih 56%. Kalau dilihat dari kilometernya harusnya nyampe langsung sampai Bandung. Ya nanti mungkin kita akan ngecas ya biar safety ya. Tapi intinya kita mau tahu konsumsinya aman atau tidak gitu. Terus nggak cuma masalah ngecharge-nya doang, drivability-nya, handling-nya seperti apa. Terus kira-kira fitur-fitur yang ada di dalam mobilnya tuh enak gak sih dibawa jalan. Terus juga suspensinya gimana bantingannya, itu yang paling penting. Apalagi kita lewat MBZ ya. Lebihnya lagi, hari ini kita lagi posisinya udah mau libur panjang. Harusnya sih agak macet ya. Kita semoga nih start stopnya enak. Terus kita akan lihat nanti konsumsi listriknya kurang lebih berapa besarnya gitu ya. Jadi tonton terus, jangan sampai di skip kalau bisa videonya. Ikutin terus perjalanan kita. Kita bisa bilang ini apa ya? Mobilku adventure kali ya. Boleh deh kalau kita mau bikin satu section kayak gitu ya. Intinya ikutin terus perjalanan kita kurang lebih ya dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Oke, thank you juga buat Arista BYD ya yang udah minjemin ke kita. Nanti apa aja kendalanya kita bisa bahas di sini. Oke, yuk let's go. Oke, kita udah mau siap mau jalan. Posisi sih sebenarnya kita ada di sekitaran Jakarta Timur ya. Jadi kita tinggal langsung naik tol nih. Nah, jadi kita mau coba start jalan dari Jakarta sampai Bandung. Doain kita selamat ya. Ini yuk, let's go. Kita akan coba ini posisi. Kita lihat di sini mungkin kalau mau dilihat dulu trip A-nya ya udah kita nolin semua ya. Kita mau tahu. Terus juga kalau bicara sisa kilometer sebenarnya 239. Kalau kita hitung ke Bandung itu 127 normalnya. Tapi kita akan mau tahu nih. Kan buffernya banyak ya, jadi harusnya aman. Terus trip B-nya udah 0, ya odometernya masih segini, jadi masih oke. Kita akan pakai mode standar, nggak akan kita rubah-rubah dulu, jadi biar nanti ketahuan nih, ya dengan mode standar berjalannya aman nggak gitu ya. Oke, let's go. Ya, sobat mobilku, sekarang kita udah di jalan layang tol MBZ ya. Nah, kita mau coba nih, ini kan yang udah pasti kalau mau nge-review suspensi, bantingan, ya semuanya ada di sini lah. Ini sih sebenarnya bantingannya menurut saya nyaman sih. Satu, paling enak tuh emang kita bicaranya dari bantingan. Nah itu tadi barusan tuh pas lagi geret gitu ya. Tapi memang nggak goyang gitu loh. Dia tetap stabil, stability-nya enak gitu ya. Terus di dalamnya juga tidak terlalu berisik gitu ya. Tadi sambungan cuman dedek gitu. Jadi nggak sampai gubrak gitu, nggak. Terus tempat duduk. Nah, ini tempat duduknya juga nyaman banget. Jadi nggak terlalu bikin kalau pas lagi ada bantingan-bantingan tertentu, kayaknya kursinya pun juga ikut ngeredam gitu. Jadi ya emang oke sih ini mobil. Terus juga secara kekedapan kabinnya ini bisa dibilang premium lah untuk salah satu mobil listrik yang bisa dibilang kekedapannya cukup premium. Dari luar suaranya ini kan banyak yang kencang ya, mungkin dari sisi sebelah sana ya sobat mobilku ya. Cuma biasanya kan kalau beberapa mobil yang mungkin kekedapannya kurang itu masih kedengeran tuh dari luar karena pasti kencang banget. Tapi ini enggak. Enak ini mobil. Enak banget, apalagi bantingannya juga nih ya tadi mungkin denger bunyi-bunyi alert ya. Nah, tuh kayak gitu saya coba aktifin lane keeping assist-nya sama steering control-nya biar dia tetap di tengah-tengah antara garis. Setiap saya injak garis tuh juga ada bunyi-bunyinya tuh kayak. Nah, gitu ya. Tapi balik lagi. Kalau kita ngomongin kenyamanan, ini mungkin bisa kita hampir samain kayak HRV yang baru ya sebenarnya. Tapi kalau HRV itu sebetulnya yang saya agak kurang suka tuh karena dia mungkin agak di bantingan shocknya agak sedikit lebih keras. Kalau ini lebih soft sedikit tapi gayanya kayak HRV. Ini enak sih sebenarnya. Jadi buat para pengguna Honda HR-V mungkin kalau mau berpaling mungkin coba dulu test drive ini dulu, mungkin oke kali ya. Harganya juga mungkin kurang lebih agak mirip. Tapi ini kan ada subsidinya lagi karena ini mobil listrik. Jadi bisa jadi pengganti yang cukup. Terus selama perjalanan dari tadi memang saya nggak stop and go. Karena memang jalan tolnya walaupun memang besok juga udah mau libur ya, masih terbilang nggak terlalu macet, tapi regeneratif brakingnya jalan nih. Dari tadi saya kalau lagi ngerem gitu ya, ini ada
ya indikator ke bawahnya gitu. Jadi mungkin baterainya agak sedikit ke reserve gara-gara itu juga. Tapi ya sekarang karena kondisinya jalan terus, jadi nggak ada ini sih, nggak ada penambahan baterai atau gimana sih. Tapi intinya regeneratifnya jalan. Yang pokoknya sih sebenarnya secara overall saya seneng sih sama mobil ini. Kenapa? Handlingnya oke, bantingannya oke gitu ya, nggak ada masalah. Kita mau overtake juga kayaknya luas-luas aja nih. Kita mau coba ya, saya agak kencang sedikit. Wow, ya mungkin nggak apa-apa ya, kita coba sekali-sekali ya. Set, kita ambil ke lane berikutnya. Wah, enak. Wah, mobil listrik. Takutnya, apalagi mungkin sorry to say ya, BYD kita harus akui ini mobil China. Tapi pemikiran orang terhadap mobil China tuh kayaknya kita harus mulai pelan-pelan tuh harus tahu deh kalau mereka juga bisa kasih build quality yang bagus gitu loh. Kayak BYD ini udah oke banget sebenarnya. Harga ya kita bisa bilang lah ini 500 jutaan dengan kemampuan yang seperti ini worth to buy sih sebetulnya. Mungkin nanti pas lagi udah mulai turun MBZ atau nanti kita mau masuk ke tol pada Lunyi, itu biasanya kan medannya agak sedikit berbeda, dia lebih menanjak. Powernya akan dipakai lebih banyak di situ. Kita akan review nanti di situ. Oke? Lanjut. Ini direct power, bener direct power. Jadi ngejambak walaupun normal. Itu enak banget. Kalau biasanya kan kalau lagi pakai mobil combustion nih ya, pas lagi nanjak ngeden, kita harus kick down, berkali-kali kick down gitu ya, apalagi untuk cc rendah gitu ya. Tapi buat ini mobil apalagi ini listrik gitu ya, nggak ada delay sama sekali tuh. Waduh, kita cobain enak banget dijambak, padahal ini posisi nanjak loh. Ini tanjakan kilometer 90-an yang ya lumayan nanjak dan belok, tapi semuanya bisa dilibas tanpa ada masalah. Wow, dia bisa berhenti tengah-tengah begitu. Ada masalah tuh. Wah, tadi tuh agak ngeri tuh sebenarnya. Saya ini ngingetin aja sobat mobilku, kalau misalnya memang ada kejadian di tol, usahakan pindahin ke kiri gitu ya. Itu tadi ada mobil kayaknya mogok tapi berhentinya di tengah-tengah jalan. Takutnya itu yang bikin crash gitu ya. Kita masih diselamatin nih, alhamdulillahnya gitu ya. Terus juga untuk ADAS-nya, kita ngomong ADAS ya, LKE-nya atau Lane Keeping Assist sama Lane Warning Assist-nya dua-duanya berjalan dengan baik. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Cuman memang kalau yang nggak suka di toel-toel gitu lagi nyetir ya, ini Lane Warning Assist-nya kadang suka agak nyebelin kalau misalnya nggak dipasang sen pas mau belok. Jadi garisnya pas lagi mau diinjak tuh kayak setirnya kayak diketok-ketok gitu, tek gitu. Disuruh jangan lewatin garis. Ya gimana ya? Kadang butuh, kadang enggak, penting enggak, tapi memang itu sistem keselamatan ADAS ya. Kita akan ngecas either itu nanti di hotel atau enggak nanti kita cari charging station besok pagi gitu ya. Tapi ini enak banget sih, walaupun tadi kita jalan 56%, ke Bandung masih nggak ada masalah ya. Jadi yang mau pakai mobil listrik buat jalan-jalan ke Bandung, apalagi pakai BYD atau 3, kayaknya enak banget nih. Oke, singkat cerita, hari ini impresinya enak banget pakai ini mobil ya. Bantingannya dapet, ya ini basicnya SUV sih ya. Jadi secara kestabilan mobilnya sendiri pun tuh enak. Kalau tadi total dari 56%, kita sisa tinggal tinggal 11%. Artinya tuh kurang lebih kita ada 45%-an lah ya. 45% dari baterai yang kepake jarak dari Bandung Jakarta dengan tadi modenya normal. Terus regeneratif braking kita pakai standar gitu ya. Jadi kurang lebih ya cuma 45% dari Jakarta ke Bandung. Kalau balik dari Bandung Jakarta mungkin bisa jadi lebih ringan. Nggak tahu kan ya, mungkin karena medan untuk berangkatnya ke Bandung itu lebih tanjakannya lebih berat gitu ya. Apalagi tadi pas lagi di kilometer 70 kita lumayan banyak nge-kick down.
sama sih kayak kita bawa mobil bensin. Kalau kita kick down pasti minimal juga banyak bensin yang lebih turun cepat. Ini juga sama. Kilowattnya terpakai lebih tinggi, baterainya lebih cepat turunnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi besok untuk kita mulai ngecas, kita mulai nanjak segala macam ya. Oke? Nah. Oke, sobat mobilku, kita ya sedikit review aja, karena kan kita dari kemarin udah jalan dari Jakarta Bandung, startnya mungkin dari apa namanya, ya kita dari 50-an% kemarin, kalau nggak salah saya nyebut 58% ya, sekarang sisa tinggal 9%, artinya kita sekarang tinggal mau ngecas gitu ya. Jadi kita hari ini mau, plannya kita mau ngecas, habis itu nanti mungkin kita mau muter-muter Bandung dulu gitu ya. Tapi sebelum kita, sambil kita nunggu dicas, kita juga mau ngopi dulu di tempatnya Pak Gubernur Ridwan Kamil. Mohon izin ya, mau ngopi dulu di Jabarano. Ini salah satu charging station yang ada di Braga gitu ya, di Braga Icon Hub. Di bagian belakang ini banyak banget charging stationnya, dari yang mulai 25 kW sampai yang super fast charging yang CCS 2 ini yang kalau nggak salah 200 kW. Jadi ini cepet banget. Jadi sambil nanti kita mau cerita-cerita, kita mau ngopi, terus mobilnya juga langsung dicas, habis itu nanti kita langsung jalan lagi, oke? Yuk, kita ngecas dulu. Oke, sobat mobilku, ini udah, kemarin kita udah jalan dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Berbagai banyak rintangan juga, beberapa hal kita coba stress testing juga untuk si mobil ini gitu ya, dari mulai gaya berkendaranya apa segala macem. Kita mau sedikit bahas aja nih review overall. Saya agak ngasih contekan karena saya takut ngomongnya ngalur ngidul kemana-mana ya. Intinya sih yang mau saya bahas pertama drivability-nya dulu, karena itu yang paling kita rasain gitu ya. Dari gaya berkendaranya, seperti yang saya ulang-ulang kemarin pada saat di mobil, saya bilang ini mobil emang fun banget tuh drive untuk BYD Atto 3 ini. Sangat fun, kayak kita bawa HR-V, bantingannya halus gitu ya, tapi tidak tidak se-soft BYD, tidak se-soft si HR-V sebenarnya. Jadi ini masih ada bisa dibilang kemampuannya untuk membuat mobil ini lebih stabil. Kalau misalnya HR-V itu seakan-akan kayak semua bless dimainin gitu ke suspension. Tapi ini dibuat, oke, gue mainnya soft, gue mainnya tetap mau cari nyaman, kedap di dalam, nggak ada berisik, nggak ada goyang apa segala macam, tapi tetap stabil gitu loh. Jadi nggak bumpingnya yang habis ngebumping terus kalau kita nggak pegang setir langsung ngebuang jauh gitu. Enggak. Ini masih buat saya oke. Kalau di bagian untuk masalah gaya berkendaranya gitu ya, posisi duduknya enak, kursinya oke, suspensinya oke. Kalau bicara suspensinya oke itu maksudnya dia soft, balik lagi tadi dia soft tapi tidak limbung. Itu kalau yang bilang soft kan pas abis masuk langsung wung gitu ya, kayak naik kapal kena ombak gitu. Tapi ini dia soft, balik lagi ke posisinya yang sama, kita bisa bilang reboundnya oke, rebound berbaliknya tuh oke. Jadi pas kita udah bop gitu ya, jadi posisinya balik lagi stabil. Nah di belakang juga enak, pas kameramen duduk di belakang juga itu lumayan enak. Terus kalau bicara kecepatan, electric vehicle itu memang identik dengan direct power, karena memang dia langsung dari motor, controller langsung ke ban gitu ya. Itu sangat efisien banget kelihatannya, karena kemarin kita berapa kali overtake, itu enak banget. Kita mencoba, maksudnya overtake di MBZ gitu ya, kita mau coba overtake di jalur tol Padalunyi yang memang nanjak. Ini direct power banget, nggak perlu effort. Apalagi kita pakainya dari kemarin itu cuma mode normal, kita nggak sampai mode sport. Mode sport kita cuma masukin dikit aja. Itu memang udah makan powernya juga tinggi juga, satu. Yang pertama karena dia memang ngejambak banget di awalnya. Tapi smooth untuk kita masuk dari power, dari gas langsung ke powernya, itu enak. Overtakingnya juga enak, gitu ya. Bagi bagian tanjakan, buat saya ini yang paling fun. Paling fun banget, sama sekali nggak ada ngeden, nggak ada nunggu, kita bisa satset ditanjakan loh justru. Tapi memang kemarin kalau ada yang ngelihat di awal-awal video, ya kita ngingetin lagi balik buat para sobat mobilku, kalau memang ada yang mogok jangan di tengah-tengah. Kemarin kita di entah kilometer 90-an atau berapa pas lagi nanjak, ada satu mobil, mobil lama lah, di tengah-tengah
kita ingetin lagi jangan ya, itu bahaya banget. Itu kita pada saat mau narik loh. Jadi bener-bener sebenarnya agak cukup mengerikan sih kemarin. Kalau saya nggak awas sih mungkin kita juga kena gitu ya. Jadi ya tolong diinget-inget ya. Terus handling ini buat saya nomor 1 buat si BYD. Di kelasnya handlingnya presisi banget. Nggak kalah sama mobil Jepang. Selama ini kan kita selalu terpatri kalau mobil Jepang itu oke untuk handlingnya. Tapi ini mobil China listrik lagi, handlingnya sangat presisi. Dia apalagi bisa dibilang kan ini mobil ya BYD kalau kita lihat reputasinya dia juga nomor 1 penjualannya di Eropa. Bahkan ya dia karena memang Eropa kan nomor 1 untuk mobil listrik ya. Tapi BYD juga masuk sebagai salah satu ya apalagi pernah jadi top 1 dan ATO3 ini juga merupakan salah satu penjualan terbanyak di Europe. Jadi nggak heran sih kalau misalnya emang si BYD ATO3 ini jadi salah satu pilihan, apalagi di Europe udah teruji gitu ya. Konsumsi listrik. Ini yang kemarin kita mau coba stres. Jadi kalau buat para sobat mobilku yang pengen bawa mobil listrik, balik lagi. Saya cuman bilang, kemarin kita tes dengan kepedean kita. Kita pede dengan posisi itu 58%, terus estimasi 250 km. Kita mikirnya, ya namanya ke Bandung mas 127 nyampe masuk tol Paster tambah 4 km, aman dong gitu ya. Ternyata nggak segampang itu ngitungnya. Ternyata pada saat kita lagi di MBZ, terus juga kita udah masuk ke tol Padalunyi, ternyata total range estimasi si listrik itu nggak bener-bener segitu. Kenapa? Ya sama aja kalau sobat mobilku juga lagi pakai mobil bensin kan. Lagi tanjak atau ada start stop ngerem yang ada atau mungkin ada macet atau apa gitu ya. Dan beruntungnya sih kita kemarin ini karena memang lagi posisi libur panjang, cuman di jalan trafiknya nggak parah kemarin. Cuman kalau trafiknya parah mungkin kita bisa mati tengah-tengah sebenarnya. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita dengan kondisi normal, cuman start stopnya biasa aja, itu kita nyampe ke Bandung tuh 9%. Artinya kalau kita udah banyak start stop sama kebanyakan macet, bisa jadi di bawah 3% tuh. Itu bahaya sih sebenarnya. Tapi intinya yang namanya mau jalan ke luar kota, harap perhatikan medannya juga. Kita ya memang kita nggak expect ternyata medannya tanjakannya Bandung itu bikin baterainya malah lebih deplet lebih cepat gitu loh. Jadi tadinya kita berpikir pas keluar dari rest area kilometer 57 itu masih ada range-nya 159 kilo gitu ya. Terus 170-an gitu. Pas masuk ke Padalunyi kita mikir oh ya aman lah kita masih punya sisa 100 kilo nanti pas nyampe Bandung. Pas nyampe pintu tol Paster sisanya nggak lebih dari 40 kilo. Jadi artinya pemakaian medan yang cukup terjal, terus kita sering ngegas, buang gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi secara range average di MID itu bisa dibilang gross ya. Jadi jangan pernah berpikir wah aman 58% udah pasti nyampe gitu ya. Karena kita mencoba dengan stressing. Kita mencoba dengan benar-benar kita stres. Sempat kita pasang sport mode juga, kita benar-benar bejek pada saat ditanjakan. Ya kalau bawa beban mungkin beda lagi ceritanya gitu ya. Jadi ada faktor beban juga yang bisa mendukung gitu ya. Terus macet segala macam. Tapi kalau untuk mobil bensin bicara macet buat saya kayaknya jadi keuntungan karena ada regenerative braking. Cuman harus disetting regenerative brakingnya high atau standar. Kalau memang mau mendapatkan total baterai yang tidak turun sangat jauh gitu loh. Gitu. Maka justru dibilang kalau mobil listrik dibilang keuntungannya justru regenerative braking, ya kelemahannya memang kalau kita lagi jalan kosong, gas aja terus gitu kan, baterainya habis. Gitu. Kurang lebih perbedaannya itu. Kita masuk ke visibilitas dari mobil ini, kaca depannya sih masih oke. Terus spionnya juga oke. Tapi karena ini modelnya coupe, ya, modelnya SUV gayanya semi coupe gitu. Jadi kaca belakangnya itu kecil, tapi itu didukung dengan kamera 360-nya. Kamera 360-nya itu bisa dinyalain sepanjang jalan dan kelihatan semua sisi-sisinya secara real time. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya emang wah ketutupan nih di belakang banyak barang ya pakai aja kamera, mainin aja di head unitnya gitu ya. Karena head unit itu juga gede banget kok dan bisa diputar-putar gitu ya. Banyak orang bilang kalau mobil listrik tidak lebih nyaman daripada mobil combustion. Kayaknya itu skeptical yang salah sih. Karena untuk mobil listrik atau orang yang biasa pakai mobil combustion atau mungkin kita bicara beberapa brand yang mungkin dibilang wah enak di kelasnya mobilnya tapi harus bensin. Pindah ke mobil listrik kayaknya sama.
Dan bahkan justru untuk BYD Atto 3 menurut saya untuk level harganya jadi lebih baik. Dari mulai sisi bantingan, handling apa segala macam malah lebih baik dari mobil yang harganya sama walaupun dia combustion engine gitu ya. Jadi kita pengen menjawab kekhawatiran bahwa kalau mobil listrik itu kaleng-kaleng walaupun harganya memang lumayan ya. Ternyata nggak kaleng-kaleng kok, enak gitu ya. Itu jadi sangat enak. Jadi nggak ada, buat saya sih worry free. Hanya pembedanya ini dicas sama listrik. Kita harus banyak preparation dari mulai awal sampai ke tempat tujuan. Terus nanti kira-kira kita harus menghitung apakah dari tempat ya wisata kita mau pulang lagi atau kemana tuh cukup baterainya, gitu ya. Jadi itu yang lebih menurut saya harus lebih worry dibandingin yang lain-lainnya. Yang terakhir, kesukaan dan tidak kesukaan. Kalau bicara kesukaan, saya suka secara overall sama handling dan drivability mobil ini gitu ya. Ditambah BYD Atto 3 tuh punya ADAS-nya juga udah cukup mumpuni. Dia punya lane keeping assist-nya atau dia sebutannya LSS, lane safety sense atau apa gitu ya. Saya lupa itu ada di head unit. Kekedapan kabin saya sangat suka gitu ya. Dia mobil listrik nggak ada suara apa-apa, tapi bener-bener pas lagi dari dalam juga nggak ngerasa ada suara-suara aneh. Ya dari luar ada suara mobil apa segala macam, tapi bukan yang sporadis gitu suaranya tiba-tiba masuk semua gitu ya. Bahkan kemarin kita udah kasih lihat ya mobilnya yang knalpotnya parah gitu, yang udah brong banget, masuk masuk ke mobil kita suaranya cuman ngeng gitu ya. Jadi tenang lah gitu. Terus suspensi kalau lewat geradakan kayak duduk gitu kan, itu juga stabil. Mau jalanan rusak juga kita nggak kebanting-banting ya. Makanya overall sebenarnya saya suka sama mobil ini dari semua sisi gitu ya. Tapi kalau kita bicara semua mobil nggak ada dislike-nya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pilihan untuk beberapa mode-mode untuk head unitnya itu sangat banyak yang harus dikendalikan, justru malah passenger yang harus ngendaliin. Karena kalau kita yang ngendaliin itu kadang suka ke distract. Bener deh. Jadi kita misalnya udah pakai Android Auto, kita udah pakai Android Auto, saya kemarin udah pakai Android Auto. Untuk ngatur yang lain-lainnya, saya minta tolong sama kameramen saya nih, harus pindahin ini segala macam. Karena kalau saya yang mencet-mencet, kok saya agak ke distract ya. Terus juga masalah tombol-tombol fisik, kita juga ya suka ya sebenarnya sama semua yang bentuknya touch, colek gitu ya. Tapi kayaknya harus ditambahin beberapa tombol fisik agar lebih enak ininya deh, biar lebih safety. Sama juga yang terakhir, volume button di steering switch itu sering banget kecolek sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau lagi nyetir, muterin apa segala macam, si volume naik turunnya tuh gampang banget kecolek, naik turun tiba-tiba, loh kok kenceng, kok pelan, oh nggak taunya kecolek dari setir. Itu aja sih sebenarnya. Pokoknya tetap stay di channelnya kita, nanti akan ada banyak konten lagi untuk kita muter-muter kota Bandung gitu ya. Dan fitur-fitur lain dari mobil ini sama bagaimana ngecasnya apa segala macam, nanti kita bikin semua kontennya, oke? Ya tadi kita udah ngobrolin nih soal drivability gitu ya, worriness-nya untuk mobil listrik segala macam pas tadi di mana? Pas di SPKLU sama tempat kopi gitu ya. Sekarang yang ya kita nih hari ini bener-bener mau cruising aja di sekitar Bandung gitu ya, tadi habis ngecas.
Kita mau bahas-bahas fitur sih sebenarnya. Cuman kalau saya bisa bilang, yang tadi saya ngomongin soal masalah fitur harus diakses sama sama kameramen nih yang lagi megang kamera nih. Kelihatannya gampang, tapi jadinya tuh kayak sedikit mendistract, kayak gue mau ngapain ya gitu ya. Jadi balik kepala bolak-balik gitu. Nggak jelek sih, cuman ya ke distract aja kalau sebagai driver gitu. Jadi harus pelajarin dulu satu-satu gitu loh. Ya di depan juga mungkin banyak gangguan gitu ya. Tapi yang yang saya sangat suka tuh dia di sininya, maksudnya untuk kontrol-kontrolnya beberapa yang memang untuk yang agak krusial ya, ini ada di sini, sensor, kamera, ADAS-nya, terus untuk emergency braking ternyata, nah ini yang mau saya update. Tadi kita juga baru dapat insight nih, ada mobil yang tiba-tiba ngerem di depan kita, dia ternyata ada emergency braking-nya sih gitu. Jadi tiba-tiba mobil agak di decelerate secepat mungkin gitu kan, terus dia langsung ngasih notifikasi ke kita pakai suara. Ya baru dia mobilnya benar-benar dipelanin lah, kita jadi sadar gitu kalau di depan tuh ada bahaya gitu ya. Jadi ternyata ini mobil juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang ya tidak cuman notifikasi tapi juga emergency braking, walaupun tidak langsung brek emergency brakingnya. Ini kita masih cruising di sekitar Bandung, kita juga pengen cek kalau dia di dalam kota tuh rasanya gimana, karena kan kemarin kita nggak pure muter-muter di Jakarta banget ya, kita langsung berangkat aja ke Bandung, terus kita mau rasain kalau ya ketemu macet-macetnya Bandung kan seru-seru, lumayan seru dikit ya gitu. Tapi dibilang mobil Chinese, terus banyak orang yang bilang mobil Cina tuh ya skeptis lah apa segala macem. Saya sih setelah bawa ini nggak ada skeptis-skeptis sama sekali ya, bahkan kalau misalnya kita punya duit mau-mau aja beli gitu loh, karena ini enak banget sih. Nah pokoknya gitu. Nah ini lagi macet-macet start stop and go. Ya kita balik lagi untuk ke New Energy nih, kita mau pasang regeneratif brakingnya, coba tinggiin ya, lumayan. Kalau regeneratif brakingnya tinggi, ya artinya kita bisa dibilang hemat baterai gitu ya. Intinya fitur-fiturnya kita akan cobain semuanya di hari ini. Kita jalan-jalan biar tahu kalau udah seharian macet-macetan sisanya berapa gitu baterainya. Terus nanti kita ngecas lagi berapa, mungkin kalau masih harus ngecas, kalau enggak ya udah kita langsung aja jalan gitu. Jadi tujuan kita untuk bikin video ini tuh sebenarnya bukan cuman mau oh iya gue bisa nyampe Bandung, oh iya gue bisa nih jalan-jalan dari Bandung Jakarta tapi semuanya aman, enggak. Tapi kita pengen tahu kalau misalnya orang jalan ke Bandung kan maunya sambil jalan-jalan, sambil ngerasain apa gitu, parkir di mana, cruisingnya tuh sesuai dengan orang-orang yang lagi jalan dari Jakarta ke Bandung maunya kemana sih gitu ya. Jalan ke sini parkir, ngerem, parkir lama, atau jalan-jalannya macet-macetan gitu ya. Konsumsinya gimana dan worth it atau tidak. Sebenarnya sih pada saat kemarin nyampe dari Jakarta ke Bandung, kita udah coba sedikit ya, cari makan, terus atau apa gitu ya. Cukup worth it. Nah kita mau coba lagi hari ini. Sebelum nanti kita mungkin ada pengetesan yang lain gitu ya. Mungkin tes tanjakan, nanti kita mau tes apa lagi gitu ya. Pokoknya kita mau hari ini cruising dulu di Bandung, bukan buat mau cari-cari yang aneh-aneh, tapi kita benar-benar mau tahu ini konsumsinya kayak apa sebenarnya, secara realnya di dalam kota gitu. Jadi biar sobat mobilku juga tahu pada saat beli mobil listrik, worth it nggak ya, aman nggak ya, bisa nggak ya kalau ngecas begini ya. Jadi semuanya bisa kejawab. Kunci, pokoknya target tujuan kita pengen mengedukasi juga semua viewer sobat mobilku biar nggak skeptis sama mobil listrik. Itu juga bukan mobil, intinya bukan mobil kaleng-kaleng kok. Ini kita pakai BYD atau 3. Wow, kalau kita bisa bilang impresinya kita, apalagi mendengar dari skeptisnya para netizen mungkin ya, saya bisa bilang ini wow sih. Karena performanya jauh di atas rata-rata, kenyamanannya enak, apalagi tidak ada suara mesin. Itu sebenarnya bagus tidak bagusnya tergantung. Kalau buat saya yang bukan seneng karena terbiasa dengan combustion engine, kadang kita nungguin bunyi mesin dan bunyi kompresor kadang-kadang. Ada yang gitu kan ya, cuman nggak keluar gitu loh. Cuman pas udah masuk ke mesinnya jalan kenceng, ngebut enak, kok asik ya. Jadi fun banget drive-nya ya. Terus kita nginjek gas buat tanjakan, buat overtaking itu effortless banget, nggak ada
nggak ada tenaga yang harus kita keluarin. Kadang-kadang kan kalau kita pakai mobil-mobil combustion yang ya mungkin notabene-nya agak sedikit tua gitu ya, itu kan kita harus kick down, harus cari momentum. Ini nggak ada, tahan aja gasnya. Pas ada momentum kita bisa overtake, langsung injak aja gasnya, nggak ada cerita untuk delay-delay. Itu. Ini yang saya bilang skeptisnya orang terhadap mobil listrik tuh kadang butuh disuruh cobain gitu ya. Siapa tahu akan berubah sedikit gitu. Intinya enak kok ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Ya, ini udah hari terakhir aja dah kita ngomongnya ya. Di Bandung. Kita kemarin udah ya jalan ya dari Jakarta Bandung, terus juga kita seharian juga kemarin muter jalan Jakarta Bandung untuk ngecek konsumsi dalam kotanya juga. Nyata emang efisien sih. Terus juga total sebetulnya kita udah 2 kali ngecas. Jadi 30 sama 30 kWh kita udah ngecas sampai ya apa namanya hampir full tank, karena ini kan 60,9 ya untuk yang extended range. Jadi sudah hampir full kita charge selama 1 hari. Jadi kalau dianalogikan sama aja kayak kita bawa apa namanya mobil bensin ya, harus ketemu full tank dulu. Jadi bisa Jakarta Bandung, terus Bandung Jakarta lagi, udah gitu apa namanya bisa jalan-jalan juga di tengah kota Bandung. Impresinya sih sebenarnya hassle free ya, maksudnya mobil ini dibilang katanya oh worry nih nanti baterainya gimana, nggak ada sih, kita ngecas juga aman-aman aja. Sekali ngecas kita pagi-pagi tuh kita kemarin ngecas pakai 200 kW itu cuma 20 menit dapat 30 kWh. Ya kita ngecas lagi di titik yang sama juga 20 menit. Jadi ya gimana ya, impresinya sih cukup impress ya, maksudnya nggak seperti kekhawatiran orang, wow berjam-jam nih, 10 jam atau apa. Iya mungkin kalau pakai charger rumah, iya mungkin kalau pakai charger yang cuma 7 kW jadinya lama gitu ya. Iya juga mungkin kalau pakai yang ya apa ya, ya charger biasa lah gitu. Ini kan karena kita kan pakainya di SPKLU yang cepet, jadi cukup efisien. Bisa dibilang salah satu alternatif untuk membeli mobil daripada kita harus beli yang combustion, ya bisa juga beralih ke elektrik. Lebih ramah lingkungan juga gitu ya, dan enak dipakainya. Kalau yang kita pakai mobil BYD Atto 3 yang extended range ini juga nggak kaleng-kaleng. Kita udah kasih review impresinya dari Jakarta ke Bandung. Enak, dan dibawa jalan-jalan di kota juga nggak ada limbung sama sekali, enak banget. Jalanan rusak kita hantem juga nggak apa-apa. Ini kita udah mau balik ke Jakarta, jadi nanti tetap stay tune karena kita juga ada video untuk soal masalah tanjakan gitu ya. Kita tes tanjakan, terus juga untuk masalah fitur lain untuk ngecharge di luar atau bukan ngecharge di luar, maksudnya ngecharge yang lebih cepat gitu ya, pakai fitur VTOL namanya. Itu semuanya nanti bisa dilihat. Jadi intinya mobil listrik itu kita cuma mau menjawab sih. Kalau ternyata memang kekhawatiran orang terhadap mobil listrik harusnya bisa mulai direndahin gitu. Cuman satu hal yang harus kita ingetin bahwa kalau yang namanya mobil listrik ya kita berharap infrastrukturnya makin banyak ya. Misalnya tempat ngecasnya bisa ada di tempat-tempat makan yang mungkin restoran-restoran cepat saji gitu ya. Jadi kalau kita kayak malam-malam gitu, ke tengah malam, mungkin sih memang sih SPKLU itu tidak tutup, dia 24 hour sesuai dengan apa yang ada di PLN Mobile. Tapi kan kadang-kadang kita nyari tempat yang satu tempat bisa bareng-bareng gitu ya. Bisa makan, bisa ngecas, bisa ngobrol segala macam. Nah maunya kan gitu.
Ya itu sih yang kita harapin sebenarnya, karena enak banget kok sebenarnya bawa mobil listrik, udah mumpunin, mobilnya juga kedap, enak, nggak ada masalah. Tapi satu sih kekurangannya yang saya baru ngeh hari kali ini. Kita tuh kalau mau belok kan, kalau misalnya bawa mobil bensin ya gitu ya, atau combustion, ketahuan kalau mau ngegas ada suaranya. Kalau ini nggak ada suara, jadi antara kita mau jalan sama enggak, disodok terus sama motor. Agak cukup hati-hati ya, sobat mobilku ya, jangan sampai jangan sampai ya tetap awas lah matanya lah gitu ya, jangan sampai nanti kita udah bener nggak taunya ditabrak sama orang, karena ya dia juga nggak denger kita ngapain gitu loh, karena mobilnya bener-bener silent banget ya, tidak ada suara sama sekali. Impresi saya sampai sekarang untuk mobil BYD Atto 3 nih mantep sih ya. Ini bisa jadi trendsetter kita untuk mencoba mobil-mobil listrik lagi berikutnya, misalkan kayak kita dapat entah nanti BYD juga atau mungkin yang lain juga gitu ya. Kan kita juga harus tahu ya sensasi berkendaranya sama atau enggak gitu kan. Kalau ini karena memang range harganya di angka sekitar 500 jutaan, ya nanti kalau kena subsidi mungkin akan kena sekitar 400-an, tapi kita nggak tahu. Apalagi rencananya BYD kalau nggak salah dia mau bikin pabrik di Subang, berdasarkan PFS kemarin mereka bilang seperti itu. Kalau mereka sudah punya pabrikan di Indonesia, apalagi di Jakarta, di daerah Jabodetabek gitu ya, harusnya sih satu harganya bisa lebih murah, yang kedua subsidinya bisa lebih tinggi gitu loh. Jadi nggak cuma karena subsidi, tapi juga memang harganya bisa dimurahin karena memang ada tenaga yang pakai tenaga Indonesia. Jadi harusnya mirip-mirip kayak ceritanya MG lah ya, MG4 EV itu kemarin bisa turun jauh ya, semoga model kayak gini juga bisa turun jauh. Jadi standarnya mobil listrik tuh makin tinggi, apalagi selama kita ngecas per kWh-nya kan sekitar 2.400 something ya. Jadi kalau kita bandingin sama bensin yang mungkin saya bisa bilang 1 liter Pertalite itu 10.000. Ini 1 kWh-nya sama dengan 2.400 sekian gitu. Jadi ya tidak bohong kalau misalnya memang efisiensinya sampai 75% gitu ya. Jadi ikutin aja keseruan kita balik ke Jakarta gitu ya. Dan mobil BYD Atto 3 ini keren. Impresinya keren. Yuk, lanjut lagi. Ya, akhirnya kita udah sampai di Jakarta. Ya, tepatnya tadi kita turun langsung ke Tebet, kita ke Shell dulu. Tebet kita mau ngecas dulu sebentar. Tadi udah 51%-an lah. Jadi kita mau nambahin kayaknya paling 10 kWh lagi aja biar ini mobil nanti masih bisa jalannya masih enak gitu, nggak worry lagi gitu ya. Sebenarnya sih bukan karena takut habis, cuman karena emang ya kan pasti ada yang, ini kan masih ada yang mau dibawa jalan lagi gitu kan ya. Jadi nanti biar ada reserve lah gitu kurang lebih. Jadi intinya kalau menurut saya sih ini konklusi akhir ya dari kita kemarin udah jalan dari Jakarta ke Bandung ke Jakarta, muter-muter di Bandung. Ini mobil sebenarnya overall enak banget. Jadi kita ngomong enaknya bukan secara subjektif, tapi objektifnya adalah memang ini mobil nyaman, stabil, dan yang paling saya suka satu adalah ini direct power. Jadi sekali injak langsung dapet tenaganya gitu loh. Bahkan tadi mungkin tadi kita nggak record karena memang saya mau mencoba ini agak dibejek gitu. Tadi kita turun dari Bandung mau ke tol Cikampek ya. Itu kan memang agak turunan. Kita selip segala macam ya banyak ketahan. Kadang-kadang kalau kita pakai mobil bensin itu kalau butuh ngegas di kickdown ini nggak perlu, langsung gas aja, aman gitu. Jadi skeptical atau pemikiran skeptis terhadap mobil China tuh harus mungkin dikurangin sedikit lah. No wonder ya, ini mobil BYD Atto 3 ya diklaim punya penjualan nomor 1 di Eropa. Ya memang mobilnya bagus kok, jadi mau gimana gitu ya. Jadi kita harus bisa objektif lah, mobil ini oke. Kalau kita bandingin sama mobil yang sekelasnya ya kayak kemarin saya bilang, HR-V masih mirip-mirip, tapi ini lebih fun to drive. Gitu, ini lebih fun banget untuk dibawa secara kencang, pelan, semuanya masih enak. Oke? Ya sekian dari saya. Kita ketemu lagi di mungkin challenge berikutnya. Ini baru BYD Atto 3, mungkin nanti kita akan ada challenge lagi, doain aja ya. Saya Ulum Putra Windy, undur diri dulu, dadah.